Menikah 345, nambah cerai 206. Dengan rincian yang ditalak sebanyak 45 tu suami nan menjatuhkan talak, sedangkan nan istri menggugat suaminya sebanyak 161. Kini lebih banyak bini minta cerai dibandingkan suami mencerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah ibadah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah selalu kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita masih punya pekerjaan, sedangkan banyak orang yang lah dapat pekerjaan lalu diberhentikan. Kita masih bisa berjalan, sedangkan masih banyak orang yang berada di atas kasur berdoanya kepada Allah, ya Allah, sihatkan ambo ingin berjalan. Kita mengeluh dengan pekerjaan, panik bakaraju, latih bakaraju, sedangkan banyak orang yang mengadah tangan kepada Allah, ya Rabb, agi hambo pekerjaan. Awak mengeluh dengan panik karaju, orang mengeluh dengan paniknya mencari karaju. Maka dalam kalimat motivasi mengatakan lebih baik lelah bekerja daripada lelah mencari pekerjaan. Lebih baik panik tapi kita bakaraju daripada panik mencari pekerjaan. Cari keraju itu tak mudah. Bara banyak S1, kuliah 4 tahun, kuliah 5 tahun, dulu paniang menyelesaikan skripsi, kini paniang mempagununi ijazah. Kama ke diantan, kama ke karaju. Orang untuk sebentar bertanya, ang lima karaju kini, kawan lima karaju kini. Maka syukuri pekerjaan nanadu padu diri awak, cintai dengan sebaik-baiknya. Selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, setiap orang berumah tangga dak ada yang ingin berpisah. Awak akan tuk sebentar diundang orang beralik. Kita calik kalau marah pulai je nak daru tu, kalau di pelaminan senyumnya tak tanggung manih-manih. Kaulah bulan, kaulah bintang, kaulah matahariku. Dan setiap orang yang datang mencalik dan diundang selalu mendoakan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan langgeng sampai kakek nenek
maut yang memisahkan. Bagus doanya. Tapi saya ingin mengingatkan kepada jemaah sekalian, dalam data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, nanti buka data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, cari di situ jumlah pernikahan dan jumlah perceraian setiap tahun. Keluar datanya, data setiap kabupaten kota. Bara orang menikah, bara lo orang bercerai. Bara yang ditalak dan bara lo yang menggugat cerai. Kita buka data 2024 tahun petang. Di Sumatera Barat ada pernikahan sebanyak 36.486 pernikahan. 36.486 pernikahan. Tunan kita undang dorang beralik kita datang. Tapi di tahun yang sama juga terjadi perceraian sebanyak 8.152 perceraian. Itu bukan angka yang kecil tuh. Menikah sebanyak 36 ribuan, dan mengajukan cerai atau yang menjatuhkan talak sebanyak 8.152. Tidak usahlah jauh-jauh kita mengaji. Sumatera Barat terlalu besar. Padang Panjang saja tahun petang 2024, badan itu bukan kecil, ambo itu ceramah, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Padang Panjang ada pernikahan tahun 2024 sebanyak 345 pernikahan. Nambah sandi yang nama mani marapulai na 345 pernikahan. Itu nang kita datang ke Amsafi'i, ke hotel, ke rumah itu baralik. Sedangkan perceraian terjadi di tahun yang sama, terjadi lo carai di tahun yang sama itu sebanyak 206 perceraian. Itu para persen tuh. Dan 60% menikah 345, nambah cerai 206. Dengan rincian yang ditalak sebanyak 45 itu suami dan menjatuhkan talak, sedangkan nan istri menggugat suaminya sebanyak 161. Kini lebih banyak bini minta cerai dibandingkan suami mencerai. Aku hati-hati ya pak. Zaman kini tidak sama padusi kini juga padusi zaman dulu dong. Kalau dulu perempuan memang mungkin di rumah saja, lakarajo lakinya. Kini perempuan tuh dia bekerja, nyu punya usaha, nyu pegawai, nyu punya pendapatan, makanya agak gie awak karajo ustaz. Jangan maleh-maleh. Banyak kasus tuh di Blitar. Guru-guru P3K banyak mengajukan perceraian. Maka Allah menyampaikan surah ke-65, surah At-Talaq. Kalau dibaca sebab orang bercerai. Dalam bata ada masalah ekonomi, perselingkuhan, kriminalitas, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi dulu. Agama menyuruh kita bekerja. Apalagi laki-laki kok. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki kok pemimpin bagi kaum perempuan.
Zaman kini dah amuah tampang gagah saja dah. Nak ada tangga bareh dia dah. Aduh pau, aduh kaki, aduh sau, aduh rasaki. Harus bekerja. Laki-laki tidak boleh pemalas. Harus bekerja dengan giat. Kata Allah, liyunfik zu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang nan mempunyai keleluasaan magiah nafkah menurut kemampuannya. Pada suruh magiah nafkah. Dan orang nan terbatas rasakinya, hendaklah magiah nafkah dari nan diagihkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa nan diagih Allah kepadanya. Ingin kena bujang awak tu nang ganteng di rumah tu zaman kini yuang modal gagah saya bareh dah dapat tu terus karaju. Jangan pamaleh, jangan gengsi, jangan mentang-mentang ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3 tulu ke kerajuran. Lebih baik bekerja daripada menganggur. Selagi halal sikat. Zaman sekarang cari pekerjaan tidak mudah. Laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Laki-laki ku nak sama je produksi, badak sama je. Kalau perempuan dia bisa memilih, dia boleh memilih mau jadi tangan di bawah atau mau menjadi tangan di atas. Dia boleh memilih pak. Ambo kah jadi tangan di bawah atau ibu bah kok banyak ameh ibu, tapi ibu nak do kerajaan ada di rumah saja. Kecil laki dan rumah saya lah kamehan anak bersihin rumah. Masalah barih beko balanju beli lauk udah tangguang. Boleh dia memilih tangan di bawah. Itu ibu tu maka tak badak saya kerajunya. Tapi pitih banyak 5 apa pitih tu laki keraju. Boleh memilih dia jadi tangan di bawah. Dan perempuan juga boleh memilih menjadi tangan di atas. Ibu keraju kini, ambo pegawai, ambo dokter, ambo perawat. Tapi laki-laki tidak bisa memilih. Laki-laki tidak ditakdirkan untuk menjadi tangan di bawah. Dunia ini kejam untuk laki-laki. Dunia ini agak kejam tahu. Laki-laki tidak boleh memilih menjadi tangan di bawah. Dia harus selalu menjadi tangan di atas. Awak kok tidak diragui orang laki-laki kalau tiap hari mengadah tangan. Tanya seorang suami, kerja pak, merado kerja tu. Tadi makan, bini dia lagi. Sepatu saya malin, bini dia. Rokok, istri ambo. Jatuh harga diri kita itu laki-laki. Dunia ini keras untuk laki-laki. Laki-laki tidak ditakdirkan untuk menjadi pemalas. Dia harus semangat dalam bekerja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi salah satu penyebab tingginya perceraian salah faktor ekonomi. Tapi itu bukan segala-galanya. Banyak aja orang kayu cerai. Maka faktor kedua, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Lambung diisi, dadu diisi. Atau agamu harus tahu mana halal, mana haram. Kalau kerja jangan gengsi. Tengok para nabi. Nabi saja dijamin surga kayu. Padahal kalau nabi mangke tangan jatuh tuh rezeki. Tapi Nabi nak ada tu sembayang saya kerja. Ya Allah larihan ameh 1 ton 2 ton ada. Nabi juga bekerja. Kerjanya Nabi Adam, kerjanya pembajak tanah. Nabi Yusuf keraju Nabi Yusuf jadi menteri keuangan, jadi bendahara. Nabi Yakub Nabi keraju. Kerja Nabi Yakub gubalo teranak. Nabi Yusuf keraju.
Nabi Muhammad mulia, Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Awak kan tak jamin masuk surga. Nabi Muhammad jamin masuk surga. Dado gengsi. Akar aja Nabi manggaleh kubalo tarana, kubalo kambiang. Awak baru satu gengsi lah tinggi lo. Gaji lo jaleh. Masa depan belum cerah kerja. Kedua, faktor agama. Beri pendidikan agama. Kenapa agama? Jangan agih tahu kepada anak bujang juga dihawak nak menikah tu. Dalam rumah tangga itu pasti ada masalah, dan masalah itu diselesaikan. Jangan step-step cara yang den. Beri dia pendidikan agama. Karena hadis Nabi menyampaikan, hadis Abu Daud nomor 2226. Ayyum mamra'ati sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'si fa harama 'alaiha ra'ihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta talak, step talak tanpa alasan, Allah mengharamkan baginya mencium bau serugu. Hadis riwayat Abu Dawud. Agih tahu kena bujang juga dihawa. Jangan badak muku saya di pamanih. Dan fisik saya dipagagah agihnya ini muagamu. Karena banyak orang berumah tangga bukan karena mengetahui ilmu tentang berumah tangga, cuma karena punya landasan ekonomi. Ambolah cocok mah tanggo, ladoh modal barale, lah mau menikah lah. Padahal dia belum tentu mengetahui bagaimana tugas dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.